Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Imel. Pagi Bu Astria. Apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah sehat dan baik. Ya Bu Imel, hari ini saya mau berkoordinasi sama Bu Imel mengenai rencana monitoring atau rencana observasi saya ke Ibu sebagai penyelian. Nanti mungkin kira-kira kita mantapkan saja ya jadwal kapan, di mana Ibu nanti mau diadakannya observasi untuk supervisi akademik. Ya, baik Ibu, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Jadi untuk observasi ini rencananya saya akan melaksanakan di hari Senin Bu, tanggal 14 Oktober 2024 di kelas 10 MP. Jadi Ya, hari Bu. Senin ya Bu ya, Iya, hari insya Allah, Bu. Senin di Iya. kelas 10 MP. Kira-kira apa aja nih Bu rencana pertemuan nantinya, Ibu di kelas kira-kira mau mengadakan tujuan pembelajaran apa aja nih? Ya, baik. Jadi untuk tujuan pembelajaran di sini saya akan mengembangkan ya Bu, atau mengembangkan kemampuan berkomunikasi dan berbahasa siswa. Nah, bagaimana caranya? Dengan mengidentifikasi kaidah bahasa, nilai-nilai moral, unsur intrinsik dan ekstrinsik yang terkandung di dalam teks hikayat, Bu. Jadi Ibu ini ya untuk mengembangkan kemampuan siswa ya, Ya, gaya betul, Bu. belajar untuk materi teks Hikayat. hikayat ya Bu ya. Ya, Ibu. Baik Ibu. Jadi nanti kira-kira apa saja sih Bu definisi tujuan akhir yang nantinya ingin Ibu ketahui pada pembelajaran di kelas 10 MP itu? Yang pertama ya Bu, siswa yang saya harapkan mampu berkomunikasi tentunya terkait dengan unsur-unsur intrinsik maupun ekstrinsik yang terdapat di teks hikayat. Lalu siswa juga dapat memahami serta menganalisis serta mengidentifikasi unsur-unsur atau kaidah-kaidah kebahasaan Bu yang ada di dalam teks hikayat yang nanti akan saya berikan. Ya, jadi nanti ruang lingkupnya unsur-unsur intrinsik teks Ekstrinsik, hikayat ya Bu ya. ya. Kemudian bagaimana cara menganalisis teks hikayat. Ya. Kemudian nanti apa saja yang termasuk ke dalam unsur-unsur intrinsik teks hikayat tersebut ya Bu ya. Betul Ibu. Kemudian selanjutnya apakah kira-kira ukuran keberhasilan dari pertemuan pembelajaran saat itu Bu, untuk kalau misalnya Ibu skalakan nih dari 1 sampai 10 kira-kira ada di mana nih Bu? Ya, mungkin dari ukuran keberhasilan ya Bu. Ya, ukuran keberhasilan yang nanti akan saya capai ya, siswa dapat memahami tujuan-tujuan pembelajaran yang saya sampaikan di awal tadi, baik itu mengidentifikasi, menganalisis, maupun mengklasifikasikan unsur-unsur di dalam teks hikayat. Lalu kalau skalanya 1 sampai 10 nih, sebelum observasi mungkin saya baru bisa memberikannya 6 ya Bu ya. Ya nggak Gitu, apa-apa ya, Bu, Bu. namanya di awal ya, kita Ya, belum betul, tahu Bu. nanti Ya. kondisi di dalam kelas, Ya. kita sesuaikan dengan kebutuhan Ya, baik Ibu. peserta didik ya Bu ya. Jadi nanti Ibu berharap peserta didik mampu menulis berbagai teks hikayat ya Bu ya, Ya, betul, Ibu. untuk menyampaikan pendapat, dan kemudian nanti peserta didik bisa mempresentasikan serta menanggapi informasi-informasi non fiksi gitu ya Bu ya. Ya, betul Ibu. Dan secara kritis mereka dapat memberikan pendapat dan umpan balik kepada teman sejawat gitu ya Bu. Ya Ibu. Kemudian yang terakhir Bu, kira-kira apa saja sih strategi yang nantinya Ibu gunakan pada pertemuan tersebut? Ya, jadi untuk strategi akan saya gunakan ya Bu di dalam pembelajaran nanti yang terkait dengan unsur-unsur teks hikayat ini. Saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, baik itu diferensiasi produk, konten maupun proses. Mengapa? Karena saya melihat kecenderungan siswa dalam satu kelas itu berbeda-beda Bu. Nah, selain menggunakan pembelajaran berdiferensiasi untuk memahami kebutuhan siswa, nanti saya juga akan menggunakan media-media pembelajaran yang tentunya disukai oleh anak-anak. Yang kalau anak zaman sekarang ini kan sukanya yang berbau digital ya Bu, Betul, games, betul. Iya, seperti betul kuisis dan sekali. lain-lain. Mungkin begitu Bu. Ya, baik, begitu aja ya Bu Imelda. Nanti kita lanjutkan lagi pada hari Senin. Kita bertemu lagi di kelas 10 MP untuk melaksanakan observasi dari supervisi akademik itu ya. Semoga nanti observasi tersebut berjalan dengan lancar sehingga tujuan pembelajaran yang nantinya Ibu harapkan bisa tercapai pada kelas tersebut. Ya, baik, amin. terima kasih ya Bu Imel. Ya, terima kasih Bu atas arahannya. Ya, Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Imel? Waalaikumsalam. Sehat Ibu? Alhamdulillah, akhirnya kita
kita bisa koordinasi lagi ya, bisa diskusi lagi nih setelah kemarin hari Senin minggu lalu kita sudah mengadakan observasi supervisi akademik ya Bu ya. Ya betul Ibu. Jadi ada beberapa poin yang akan kita bahas. Mungkin saya juga tidak menggurui Ibu, saya hanya memberikan kita sharing aja ya Bu ya, memberikan masukan. Mungkin pada saat saya menjadi penyelia waktu Ibu di observasi kemarin itu saya rasa sudah sangat bagus Bu Imel ya. Kemudian tidak banyak sih yang akan saya berikan catatan. Kira-kira apa saja sih Bu menurut Ibu evaluasi dari tujuan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan pada hari Senin minggu lalu Bu? Ya, baik, terima kasih Bu Astri atas pertanyaannya. Jadi untuk evaluasi terkait dengan tujuan pembelajaran, saat observasi sudah saya jabarkan ya Bu tujuan pembelajarannya tentang kaidah bahasa, unsur-unsur. Masih sama sih Bu ya, kurang lebihnya terkait dengan mengidentifikasi Bu serta menganalisis, menilai tentang alur cerita, unsur-unsur di dalam teks hikayat Bu. Baik, iya betul. Jadi kemarin itu kita pembahasannya mengenai teks hikayat ya Bu ya. Jadi ada unsur intrinsik, ekstrinsik di dalam dari teks hikayat tersebut ya Bu ya. Iya betul Ibu. Kemudian kira-kira apa sih perasaan Bu Imel setelah di observasi kemarin? Kira-kira apa nih perasaannya? Aduh, begitu lega ya Bu. Yang pertama itu pasti lega karena apa yang sudah saya rancang ya dapat berjalan ya Bu ya, walaupun mungkin belum sempurna tapi sudah kurang lebihnya sudah tercapai ya Bu. Dan pastinya senang karena bisa memberikan informasi, ilmu pengetahuan dan juga bisa membersamai anak-anak terkait dengan materi teks hikayat ini. Iya, jadi kita udah tenang ya Bu, Ya, udah lega ya. alhamdulillah. Jadi semua apa yang sudah kita rancang sudah kita tuangkan dalam pembelajaran di kelas ya, Bu ya. Betul sekali Bu. Kemudian kira-kira ada nggak Bu hal-hal yang Ibu ingin tingkatkan dari pembelajaran minggu lalu yang di kelas 10 MP itu Bu ya? Ya, mungkin lebih ke sayanya Bu sebagai guru ya. Karena mungkin di sini kan kurang belajar tentang praktik-praktik baik mengajar dari berbagai sumber. Mungkin selama ini kan hanya mengetahui dari YouTube, dari Google ya, tapi saya belum banyak belajar tentang bagaimana praktik baik dalam mengajar dari PMM khususnya ya Bu ya. Banyak modul-modul yang belum saya pelajari sehingga terkadang saat memberikan motivasi atau memberikan stimulasi kepada siswa itu saya mengalami sedikit kebingungan. Ya, karena kan kalau siswa SMK seperti yang Ibu ketahui ya Bu, apalagi saya mengajar mungkin anak-anaknya itu lebih fokusnya kepada pelajaran jurusan dibandingkan mungkin dengan apa sih bahasa Indonesia ya, tapi dengan niat saya, dengan tujuan-tujuan yang saya sampaikan di awal, ya kurang lebih tercapai lah Bu apa yang saya harapkan. Gitu ya Bu Emil ya. Jadi kita sebagai guru memang harus banyak belajar ya Bu ya. Ya, Jadi betul, Bu. bukan hanya kita sudah menjadi guru terus kita stuck di tempat, Ya, betul. tapi kita juga harus banyak explore ya Bu ya. Ya, Apalagi betul. sekarang perkembangan zaman Luar biasa. banyak aplikasi-aplikasi baru yang mungkin kita sendiri sebagai guru belum pernah menerapkan ya kan Bu. Betul. Tapi sebenarnya siswa justru lebih tahu daripada kita. Jadi kita sebenarnya belajar tidak hanya melalui buku ya Bu, bisa juga dari teman, dari murid ya, dari rekan sejawat. Justru kita juga nggak boleh malu ya Bu ya nanya sama murid, minta diajarin gitu loh. Ya, betul Bu. Menggunakan aplikasi-aplikasi yang kadang mereka sudah lebih jago daripada kita. Ya. Kemudian kira-kira apa rencana Ibu ke depannya? Jadi tindak lanjut Ibu apa ke depannya untuk pembelajaran di dalam kelas? Ya, yang pertama tentunya saya akan selalu menerapkan modul ajar berdiferensiasi nih Bu. Nah, tujuannya apa sih ya? Tujuannya agar saya bisa paham nih siswa itu kecenderungannya apakah lebih ke audio atau ke visual atau audio visual atau mungkin siswa lebih suka dengan teks, video dan sebagainya. Jadi saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi baik itu produk, proses maupun konten ya, agar siswa juga lebih mudah Bu dalam memahami materi bahasa Indonesia yang memang harus membutuhkan kemampuan literasi, baik itu literasi secara teks maupun literasi secara digital, begitu Bu. Ya, baik. Lalu berikutnya selain modul ajar berdiferensiasi juga meningkatkan media pembelajaran yang diminati siswa. Kalau kemarin kan saya mungkin ada kuisis ya Bu ya, itu kan mungkin juga hampir semua guru sudah menggunakan ya. Mungkin nanti saya akan menggali lagi dengan tadi saya mengikuti berbagai pelatihan-pelatihan yang ada di PMM. Ya, baik Ibu, itu sudah cukup bagus Bu ya. Nanti kita juga sebagai guru harus bisa explore lagi ya Bu ya. Kita terus mencari kira-kira apa sih kita jadi sebagai guru
haus akan pengetahuan, haus akan perubahan-perubahan yang terbaru ya Bu ya. Ya, Ibu. Kemudian kira-kira apa hambatan Ibu pada saat kita melakukan observasi di kelas 10 MP minggu lalu itu Bu? Ya mungkin kalau dari segi jam ya Bu ya, kan Bahasa Indonesia itu di SMK itu memang untuk kelas 10 itu tidak sebanyak mungkin di SMA maupun di SMP ya Bu ya, paling hanya 3 jam. Nah 3 jam itu terkadang terpotong, ini 2 jamnya mungkin di awal, 1 jamnya setelah istirahat. Nah berarti di situ manajemen waktunya mungkin saya harus lebih ekstra lagi Bu, karena untuk menggali konsentrasi atau meningkatkan konsentrasi siswa itu kan kalau setelah istirahat itu kan pasti akan sulit ya Bu ya. Ya belum lagi waktunya yang digunakan untuk mengumpulkan siswa, membangun mood siswa dengan ice breaking dan sebagainya. Jadi di situ tantangannya terkait manajemen waktu yang nanti akan saya coba perbaiki dari waktu ke waktu. Seperti itu aja Bu. Ya baik, jadi kita terkadang mengajar di kelas 10.1 misalnya Ya. berbeda dengan mengajar di kelas 10.5 ya Bu, Ya. karena kondisi di 10.1 misalnya di awal Ya, jam betul. pertama kedua itu berbeda sekali dengan kondisi di 10.5 Ya. yang di jam terakhir ya Bu ya. Jadi Ya, kita betul. mengembalikan fokus siswa aja sudah sulit ya, Betul. perlu ekstra tenaga, kemudian kita memfokuskan lagi siswa untuk kembali fokus kepada kita yang Ya. berada di depan kelas itu sulit ya Bu ya. Ya. Jadi mudah-mudahan kedepannya kita bisa hambatan-hambatan itu bisa kita minimalisir ya Bu ya. Ya betul. Makasih. Kemudian terakhir Ibu, kira-kira apa saja komitmen atau tanggung jawab Ibu nanti kedepannya pada pembelajaran selanjutnya. Jadi setelah Ibu diobservasi apa nih kira-kira komitmen tanggung jawab Ibu untuk pembelajaran di dalam kelas? Ya, jadi untuk kedepannya mungkin saya akan lebih mengedepankan konsep KSE Bu. Nah KSE itu sendiri terdiri dari manajemen diri ya, bagaimana siswa dapat menciptakan motivasi bukan hanya dari luar tapi juga dari dirinya sendiri, lalu dari segi kesadaran dirinya Bu, bahwa saya akan mencoba agar siswa mampu ibaratnya sadarlah akan tugas atau beberapa pembelajaran yang akan diberikan nanti untuk kedepannya. Lalu terkait juga dengan keterampilan sosialnya atau kesadaran sosialnya agar siswa peka terhadap teman-temannya, bahwa tidak semua teman-temannya itu kan memiliki kemampuan yang sama ya. Jadi siswa misalkan saya kasih yang satu dengan video, satu dengan teks, satu lagi mungkin dengan komik. Nah itu siswa tidak komplain gitu ya Bu ya, karena memang masing-masing siswa memiliki potensi dan kecenderungan yang berbeda-beda. Jadi itu Bu, dengan KSE yang akan saya terapkan. Jadi Saja, Bu. kita lebih mengedepankan kepada kebutuhan siswa ya Bu Ya, ya. betul, Jadi Ibu. tadi ada siswa yang senangnya audio, atau Betul. siswa yang senangnya visual, atau ada siswa yang polanya kinestetik ya, senangnya Ya. muter, dia melihat temannya dulu, melihat contoh baru nanti dia bisa melaksanakan sendiri. Jadi mengedepankan konsep KSE Bu tadi ya, Ya. manajemen diri, kesadaran diri, sehingga siswa mampu menerapkan keterampilan sosial yang dilakukan pada saat pembelajaran di dalam kelas. Gitu ya Bu ya. Betul sekali Bu. Jadi terima kasih banyak Bu Email. Mungkin itu aja tadi evaluasi setelah kita mengadakan observasi di dalam kelas. Mungkin kedepannya nanti Ibu bisa menerapkan menerapkan pembelajaran yang sudah baik ini ke depannya. Kira-kira skala yang Ibu berikan nih, kalau kemarin kan Ibu memberikan 6 ya Bu ya waktu Iya. sebelum observasi itu. Nah kira-kira setelah kita mengadakan observasi ini, Ibu punya nilai lagi nggak nih Bu? Atau masih tetap 6 atau sudah meningkat nih Bu? Ya, alhamdulillah sih Bu, meningkat nih Bu jadi 9 nilainya. Alhamdulillah, jadi sudah semakin baik ya Bu Ya, ya. amin. Jadi kita Ya, sudah amin. melakukan evaluasi. Semoga kedepannya ini terus Ibu terapkan ya Bu di Ya, dalam amin. kelas, Terima kasih, Bu. sehingga dari hari ke hari pembelajaran kita di dalam kelas terus membaik, sehingga kita bisa menjadi guru yang dibanggakan, diidolakan setiap siswa, dan kehadiran kita ditunggu-tunggu nih Bu Ya, di dalam kelas ya kan. Jangan sampai nanti di jam pelajaran kita anak-anak senang kalau gurunya gurunya masuk gitu kan. Iya. Ada juga gitu, jadi kehadiran kita ditunggu-tunggu di dalam kelas dan dinanti-nantikan. Jadi mudah-mudahan Ibu kedepannya bisa mengembangkan pembelajaran yang efektif, kemudian Amin. yang menarik ya kan, sehingga anak tidak jenuh dan bosan, dan memberi metode-metode yang digunakan terus berinovasi ya Bu ya. Ya, baik, terima kasih Bu Astria Ya, atas terima kasih bimbingannya Bu dan Ine. arahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.